Green banana atau pisang hijau kini semakin populer karena kandungan nutrisinya yang tinggi dan manfaat fisiologisnya bagi kesehatan. Berdasarkan standar warna komersial, pisang hijau berada pada tahap kematangan 1 dan 2, yaitu ketika buah masih berwarna hijau penuh hingga hijau dengan sedikit kuning. Pada fase ini, pisang memiliki karakteristik warna yang menunjukkan tingkat kematangan rendah, namun kaya akan bioaktivitas. Pisang hijau ini diketahui mengandung serat, vitamin seperti C, B6, dan provitamin A, serta mineral yang penting seperti kalium, fosfor, magnesium, dan zinc. Selain itu, pisang yang masih hijau sangat kaya senyawa fenolik dan resisten starch atau pati resisten. Jenis pati yang berperan penting bagi kesehatan usus dan metabolisme. Sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait pati resisten ini di video terkait dengan nasi dingin. Inilah yang membuat produk berbahan dasar pisang hijau digolongkan sebagai functional food. Namun, pisang hijau jarang dikonsumsi langsung karena teksturnya yang keras dan rasanya masih sepat, akibat kandungan tanin yang masih tinggi pada fase pematangan. Karena itu, banyak penelitian mengembangkan produk turunan dari pisang hijau ini seperti tepung dan produk olahan lain. Produk-produk ini semakin diminati secara global dan dinilai berpotensi memberikan berbagai manfaat kesehatan. Sayangnya, hingga kini belum banyak ulasan komprehensif yang membandingkan manfaat kesehatan dari berbagai bentuk olahan pisang hijau tersebut. Itulah yang menjadi fokus penelitian terbaru, meninjau dan membandingkan manfaat kesehatan dari produk turunan pisang hijau melalui pendekatan sistematis. Berikut kita simak yuk video terkait manfaat dari pisang hijau ini. Kita semua tahu pisang kan? Buah kuning manis yang kayaknya ada di mana-mana. Tapi, gimana kalau saya bilang, selama ini kita mungkin udah melewatkan kekuatan terbesarnya? Hari ini, kita bakal kupas tuntas pisang yang sering kita anggap remeh. Yap, pisang hijau. Dan kita akan temukan kekuatan super yang tersembunyi di dalamnya. Oke, kita mulai dengan fakta yang mungkin bikin kaget. Hampir sepertiga dari semua pisang yang dipanen di seluruh dunia itu hilang atau jadi sampah. Bayangin, sepertiga. Itu jumlah yang luar biasa besar loh, mengingat pisang itu salah satu buah yang paling banyak ditanam di planet ini. Dan ini tuh bukan cuma soal masalah lingkungan aja. Setiap pisang yang dibuang, entah karena memar, ukurannya nggak pas, atau karena masih terlalu hijau, itu artinya nutrisi berharga yang ikut terbuang. Kita secara harfiah membuang makanan yang sebenarnya bisa kasih manfaat luar biasa buat kesehatan kita. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Gimana kalau kita bisa ubah masalah sampah makanan ini jadi solusi buat kesehatan? Yuk kita lihat gimana pisang ijo yang sering diabaikan ini ternyata bisa jadi makanan fungsional yang dahsyat. Oke, coba perhatikan deh perbedaannya. Kontras banget kan? Kita terbiasa sama pisang mateng yang manis dan lembut itu. Karena patinya udah berubah jadi gula. Nah, pisang ijo kebalikannya. Dia penuh pati dan rendah gula. Dan bagian yang lebih sulit dicerna ini, justru disitulah letak kekuatan supernya. Jadi, apa sih sebenarnya bahan rahasia di dalam pisang hijau ini? Jawabannya ada di satu jenis karbohidrat unik yang jumlahnya melimpah banget sebelum pisang itu matang. Kenalin, pahlawan kita, pati resisten. Anggap aja ini pati yang bandel. Bukannya dipecah jadi gula kayak pati biasa, dia ini lolos dari usus kecil tanpa tercerna. Begitu sampai di usus besar, dia berubah jadi makanan super buat triliunan bakteri baik yang tinggal di sana. Keren kan? Nah, gambar ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Pati biasa, kayak di roti putih atau pisang matang, itu langsung diubah jadi glukosa dan bikin gula darah kita naik. Sementara itu, pati resisten ngambil jalur yang beda total. Dia nggak bikin gula darah melonjak, tapi langsung kerja buat ngasih makan ekosistem di usus kita. Jadi, intinya gini, karena cara kerjanya yang unik itu, pati resisten ini punya banyak manfaat kesehatan yang mirip banget sama serat. Dia bantu kendalikan gula darah, bisa bantu turunkan kolesterol, dan bahkan bisa bantu tubuh kita menyerap mineral penting dengan lebih efisien. Oke, kita udah ngerti cara kerjanya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa aja sih manfaat nyatanya yang didukung sama bukti-bukti ilmiah? Yuk kita bedah langsung apa kata penelitian soal kekuatan si pisang ijo ini.
Area pertama, dan ini yang paling masuk akal ya, adalah kesehatan pencernaan. Ya iyalah, kan disitulah si pati resisten ini beraksi. Dan ternyata hasil penelitian di area ini benar-benar menjanjikan. Beberapa studi klinis menemukan kalau bubur pisang ijo itu efektif banget bantu anak-anak sembuh dari diare yang nggak kunjung berhenti. Tapi di sisi lain, studi lain nunjukin pisang ijo juga bisa bantu mengatasi sembelit. Ini nunjukin kalau perannya itu lebih ke menyeimbangkan fungsi usus. Hebat ya? Tapi ternyata manfaatnya nggak berhenti di sistem pencernaan aja. Karena pati resisten ini nggak diubah jadi gula, dia juga punya peran penting buat metabolisme tubuh kita secara keseluruhan. Mari kita beralih ke area fokus kedua yang pastinya relevan banget buat banyak dari kita, gula darah dan kontrol berat badan. Dan di sini buktinya juga nggak main-main. Penelitian nunjukin pada penderita diabetes tipe 2, konsumsi tepung pisang hijau itu bantu menurunkan berat badan dan bikin tubuh jadi lebih responsif sama insulin. Buat orang sehat, efeknya bisa bikin lebih cepat kenyang, jadi bisa bantu kontrol porsi makan. Ini semua masuk akal kan? Karena seperti yang kita bahas, indeks glikemik pisang hijau itu rendah. Oke, manfaat buat pencernaan, gula darah, berat badan, ini kedengarannya keren banget ya. Tapi sebagai orang yang kritis, kita harus nanya, seberapa kuat sih buktinya? Apa ini cuma hasil dari 1-2 penelitian kecil aja? Nah, buat jawab itu, ayo kita intip dapur penelitiannya, biar kita paham betapa telitinya proses mereka sampai bisa dapat kesimpulan-kesimpulan tadi. Prosesnya tuh kayak gini. Para peneliti mulai dengan lebih dari 1.000 artikel penelitian. Setelah mereka saring judul dan ringkasannya, mereka baca satu persatu studi yang paling relevan. Dan pada akhirnya, dari ribuan itu, cuman 18 studi paling berkualitas yang lolos kriteria super ketat mereka untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, ini dia visual dari prosesnya, diagram alir prisma yang asli dari penelitiannya. Coba deh perhatikan sebentar. Kita bisa lihat gimana ribuan artikel disaring, lapis demi lapis, dari 1.000 lebih, sampai akhirnya tersisa hanya 18 studi yang benar-benar punya kualitas paling top. Proses seketat inilah yang memisahkan antara gosip dan bukti ilmiah yang kuat. Inilah inti dari sains yang berkualitas. Nah, dari 18 studi terpilih itu, para peneliti umumnya menggunakan pisang hijau dalam 2 bentuk utama. Yang pertama, tepung pisang hijau. Ini stabil, awet, dan sering dipakai di penelitian buat orang dewasa yang fokusnya ke metabolisme. Yang kedua, bubur atau biomasa. Ini lebih segar dan sering dipakai di penelitian pada anak-anak yang fokusnya ke masalah pencernaan akut. Jadi kesimpulannya gimana nih? Apa arti semua ini buat kita? Yuk kita rangkum dan lihat gambaran besarnya. Kutipan dari penelitian ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Dengan kita manfaatin pisang ijo, kita nggak cuma dapat manfaat kesehatan yang luar biasa, tapi kita juga secara langsung ikut mengatasi masalah sampah makanan global yang gede banget. Ini tuh win-win solution yang jarang banget ada. Oke, jadi ada 3 poin penting yang perlu kalian ingat. Pertama, pisang ijo itu gudangnya pati resisten, prebiotik yang super bagus. Kedua, sains mendukung manfaatnya untuk pencernaan dan metabolisme. Dan yang ketiga, ini adalah solusi cerdas untuk 2 masalah besar sekaligus, kesehatan kita dan kelestarian planet kita. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Lain kali kalian lihat pisang hijau di pasar atau supermarket, mungkin kalian nggak akan lagi melihatnya sebagai buah yang belum matang, tapi sebagai sebuah peluang. Peluang untuk kesehatanmu dan juga untuk planet kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi tentang manfaat pisang hijau ini bisa menambah wawasan Anda tentang pilihan pangan yang lebih sehat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan ilmiah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.